Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras yang beranggotakan Anissa Nabila Ramadhani, absen 5, dengan menjelaskan kerajinan kayu, Anissa Rahmania, absen 6, menjelaskan tentang kerajinan bambu, Rosa Amelinda Maritza, absen 39, menjelaskan tentang kerajinan rotan, Amanda Fania Deva Putri, absen 4, menjelaskan tentang kerajinan kaca, Naura Atira Syahputri, absen 33, menjelaskan tentang kerajinan logam. Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, solid, kuat, padat, dan tidak mudah untuk diubah bentuknya. Kerajinan bahan keras dibagi menjadi dua, ada kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras alami, bahan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam. Contohnya kayu, bambu, dan rotan. Kerajinan bahan keras buatan bahan yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Contohnya kaca dan logam. Kerajinan bahan keras kayu. Kayu merupakan salah satu bahan keras yang paling banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Kayu juga tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir atau dipahat. Kayu dapat diolah dan dibentuk sedemikian rupa untuk dijadikan sebuah kerajinan. Kayu memiliki beban yang berbeda-beda. Ada yang ringan seperti lame dan albasia, dan ada yang berat seperti jati. Sebagian kayu juga bisa memuai karena perubahan suhu kecuali kayu jati. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung. Jenis-jenis kayu yaitu kayu mahoni, kayu pinus, kayu jati, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, kayu albasia, dan kayu kamper. Membuat kerajinan bahan keras kayu. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama, mesin bubut, yang kedua, mesin pemotong kayu, yang ketiga, gergaji, yang keempat, pahat, yang kelima, palu, yang keenam, cukil, yang ketujuh, amplas kayu, dan yang kedelapan, kuas. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat rancangan atau gambar kerja. Yang ketiga, menyiapkan pola. Yang keempat, menempelkan pola pada papan kayu yang sudah disiapkan. Yang kelima, menyekrol. Yang keenam, memahat awal. Yang ketujuh, memahat dasaran. Yang kedelapan, membentuk ukiran. Yang kesembilan, memberi benangan atau coretan pada motif. Yang kesepuluh, pengamplasan atau penghalusan. Dan yang terakhir, finishing. Produk kerajinan bahan keras kayu. Kerajinan yang terbuat dari kayu dapat berupa bingkai foto, patung, dan lain-lain. Kayu banyak digemari karena warna dan coraknya yang alami. Kerajinan dari kayu memiliki daya tahan yang baik dan awet hingga bertahun-tahun. Contoh kerajinan bahan keras kayu yaitu bingkai foto, vas bunga, asbak, alat makan, dan jam. Kerajinan bahan keras bambu. Bambu merupakan jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Banyak pengrajin yang memanfaatkan bambu sebagai bahan kerajinan. Karena batangnya yang lentur, membuat bambu tidak mudah patah ketika dibuat kerajinan. Bambu memiliki batang yang kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Bambu memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Tekstur batang bambu halus, meskipun tidak diamplas, bambu dapat dipotong berbentuk sayatan maupun utuhan. Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel,
dan murah, yang dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang semakin langka dan mahal. Jenis-jenis bambu yang digunakan untuk kerajinan. Bambu tali. Bambu tali memiliki batang yang kuat, lurus, dan lentur. Bambu ini sering dimanfaatkan sebagai bahan baku alat musik. Bambu wulung. Bambu wulung memiliki warna yang agak kehitaman. Bambu ini adalah bahan baku angklung dan gambang dan calung. Bambu wulung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Membuat kerajinan bahan keras bambu. Vas bunga. Pertama, alat, yaitu yang pertama, parang, pisau raut, amplas, pahat, kuat, silet, selotip bening, dan pensil. Bahan, bambu, kertas, dan piloks. Langkah-langkah. Pertama, potong bambu miring di bagian atas, kemudian gosok bambu dengan amplas sampai berubah menjadi warna krem. Kedua, balut bambu dengan selotip bening sampai seluruh bambu tertutup. Setelah itu, gambar motif yang diinginkan. Ketiga, setelah gambar selesai, ukir bambu menggunakan silet sesuai dengan motif yang sudah digambar. Keempat, warnai bambu dengan piloks, lalu tunggu hingga kering. Kelima, setelah kering, lepas selotip dari bambu. Ketujuh, vas bunga dari bambu siap digunakan. Produk kerajinan keras bambu. Yang pertama, opia. Yang kedua, teralis. Yang ketiga, lampu. Yang keempat, pensil. Kerajinan bahan keras rotan. Rotan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palm yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Rotan memiliki batang yang lebih kuat dari bambu. Serat batang rotan sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran 0,5 cm hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Rotan memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batang rotan halus meskipun tidak diamplas. Rotan dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Panjang rotan bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit. Membuat kerajinan bahan keras rotan. Rotan merupakan bahan baku utama kerajinan anyaman. Disebut anyaman karena rotan dibentuk dengan cara dianyam. Disatukan dengan cara dililitkan sehingga setiap helai rotan membentuk sebuah anyaman yang beraneka ragam bentuk dan fungsinya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan keras rotan yaitu yang pertama rotan, yang kedua gunting, yang ketiga gelas, yang keempat pernis, yang kelima cat, yang keenam kuas. Langkah-langkah pembuatan kerajinan rotan yang pertama, siapkan rotan lalu rendam dalam air supaya rotan tidak mudah patah ketika dibentuk. Tunggu hingga air menyerap. Langkah ini juga bisa melindungi kulit dari sayatan rotan yang keras. Langkah kedua yaitu ambil 3 lembar rotan ukuran panjang 4 cm. Di bagian 2 lembar, tambahkan 1 lembar yang panjang untuk dijadikan pakan atau rotan yang jalan. Langkah ketiga, buat sumbu yang diawali dengan bagian tengah, dililit seperti obat nyamuk. Jika sudah 3 putaran, bukalah jaring-jaring untuk mengawali anyaman. Langkah keempat, saat telah meraih lingkaran yang diinginkan, awali dengan menegakkan jari-jari atau lungsin supaya
terbentuk anyaman 3 dimensi. Bila rotan habis bisa ditambahkan dengan cara menyelipkan. Langkah kelima, jika telah berdiri, lilitkan pakan sampai meraih tinggi serta bentuk yang diinginkan. Siapkan cetakan supaya rapi. Teruskan melilit rotan hingga benar-benar terbentuk. Langkah keenam, teruskan anyaman ketinggian yang diinginkan. Setelah itu buat bentuk sesuai dengan yang sudah ditentukan. Untuk hasil akhir, pernis rotan dan percantik dengan warna yang menarik. Contoh produk kerajinan bahan keras rotan yaitu lampu gantung, tudung saji, keranjang, tas, dan piring. Kerajinan bahan keras kaca. Kaca merupakan bahan keras buatan yang dapat dibuat menjadi sebuah kerajinan. Kaca berwujud transparan dan bening. Ketebalan kaca bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm tergantung pada kebutuhan. Permukaan kaca licin dan kilap. Jika ingin dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Kaca dijadikan kerajinan dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, yaitu dengan membuat banyak unsur hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Membuat kerajinan bahan keras kaca. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Baik lukis maupun kaca patri terdapat garis luar atau bisa juga disebut dengan outline, yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. Alatnya ada pena outline, kertas rancangan, cutter, kuas, meja, dan juga lap. Untuk bahannya ada kaca, cat, dan thinner. Langkah-langkahnya, pertama, membuat sketsa. Kedua, menebalkan sketsa. Ketiga, gambar diletakkan di bawah kaca, lalu ditebalkan dengan pena outline. Keempat, pemberian warna. Kelima, lukis kaca pun jadi. Contoh produk kerajinan bahan keras kaca. Ada lukis kaca pada gelas, kaca patri, dan juga lukis kaca pada botol. Kerajinan bahan keras logam. Logam merupakan salah satu bahan keras buatan yang bisa dijadikan kerajinan. Logam terdiri dari berbagai warna, yaitu perak, emas, kemerahan atau kecoklatan, dan ada yang berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih, tipis, dan ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka terkadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada juga yang melapisi logam dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak cepat pudar. Logam banyak macamnya, seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Logam yang sering digunakan sebagai kerajinan adalah aluminium. Bahan logam dapat diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Jenis-jenis logam yang digunakan untuk kerajinan. Yang pertama yaitu aluminium. Aluminium banyak digunakan sebagai bahan kerajinan karena tahan cuaca, tahan karat, dan memiliki warna yang khas. Yang kedua yaitu kuningan. Kelebihan dari kuningan adalah warnanya tahan lama, tahan terhadap air garam dan zat asam, dan tidak mudah hancur. Yang ketiga yaitu tembaga. Tembaga digunakan sebagai bahan kerajinan karena warnanya yang indah. Tembaga sering digunakan sebagai bahan baku kabel, namun kualitas tembaga lebih rendah dari logam lainnya. Teknik membuat kerajinan bahan keras logam. Teknik yang digunakan dalam mengolah logam menjadi kerajinan adalah teknik pemanasan, tempa, las, cor, dan patri. Jenis-jenis kerajinan logam. Yang pertama yaitu kerajinan logam buatan tangan. Pembuatannya tanpa mengandalkan mesin, murni menggunakan tangan. Kerajinan logam dengan buatan tangan merupakan cikal bakal industri perak di Indonesia. Yang kedua yaitu kerajinan logam cetakan teknologi.
Kerajinan logam dengan cara cetakan teknologi diawali dengan pencairan logam, kemudian dituang ke cetakan. Dengan cara cetakan teknologi akan menghemat waktu dan model bisa menjadi sama semua. Yang ketiga yaitu kerajinan logam buatan mesin. Kerajinan logam dengan cara buatan mesin merupakan sistem produksi massal, contohnya kalung dan gelang. Prosedur pembuatan. Untuk kerajinan logam 2 dimensi, langkah yang pertama yaitu membuat gambar desain pada kertas, kemudian ditempelkan pada permukaan aluminium. Ikuti pola pada kertas menggunakan ballpoint dengan cara ditekan. Selanjutnya, permukaan bawah aluminium dialasi dengan handuk kecil atau busa. Bagian atas ditekan dengan kuat sehingga objek gambar terbentuk menonjol keluar seperti relief. Untuk kerajinan 3 dimensi, langkah yang pertama yaitu bakar logam di dalam tungku pembakaran sampai logam meleleh. Yang kedua, setelah meleleh, tuangkan ke dalam cetakan, tunggu hingga mengeras. Selanjutnya, setelah logam sudah mengeras, dilakukan teknik penempaan. Bentuk logam sesuai dengan yang diinginkan, lalu melakukan penghalusan. Contoh produk kerajinan bahan keras logam, yaitu ada koin, vas bunga, patung, miniatur, dan peralatan makan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.